Halo semua, kenalin nama aku Tiara Fauzia Isnani Putri. Dengan NIM G00252113, aku berasal dari kelompok A10. Di video kali ini aku bakal bantu kalian buat lebih memahami lagi tentang dinding abdomen, gaster, dan juga letak-letak dari appendix. Nah, yang pertama ini kita baca dulu panduan kasusnya untuk menentukan poin-poin apa saja yang akan kita bahas. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Di sini ada poin-poin penting yang bisa kita ambil, yaitu mengenai lapisan dinding abdomen, anterolateral dan juga posterior. Berikutnya tentang sistem otot dan juga organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Ya, mungkin kita mulai dari pembagian lapisan dinding ya. Pembagian lapisan dinding itu dibagi jadi dua, ada yang anterolateral dan juga posterior. Untuk anterolateral itu dia sesuai namanya, antero itu depan, dan juga anterolateral dan juga lateral itu samping. Sedangkan posterior itu di bagian belakang. Nah, untuk anterolateral sendiri itu dia tersusun dari 7 lapis. Yang paling pertama tentunya kita semua tahu lapisan paling luar itu adalah kulit. Yang kedua itu adalah lapisan superficialis. Sesuai dari namanya, superficialis itu kan atas, paling atas. Nanti di bawahnya itu ada lapisan fascia profunda. Untuk fascia superficialis ini nanti dibagi jadi dua. Ada yang scarpa dan juga camper. Untuk camper itu nanti akan isinya dia tuh lemak. Untuk scarpa ini nanti dia lapisan membran. Nah, scarpa ini dapat meluas ke beberapa arah. Dia dapat meluas ke beberapa arah. Yang pertama itu ke arah skrotum. Nanti jika dia meluas ke arah skrotum, namanya itu jadi fascia dartos. Untuk yang kedua itu jika dia dari skrotum meluas ke arah belakang, nanti namanya jadi fascia coles. Terus nanti untuk perluasan yang ke arah yang ke arah bawah, di bawah ligamen inguinal itu nanti namanya adalah fascia lata. Oke, terus untuk lanjut ke fascia profunda. Ini fascia di profunda, nanti dia ini isinya jaringan ikat yang tipis. Di bawahnya ini nanti ada otot, kita bisa lihat di sini. Nanti ada otot, itu berarti lapisan muskulus. Terus yang ke selanjutnya nanti ada fascia transversalis. Fascia transversalis ini sebenarnya dia lanjutan dari fascia profunda tadi. Terus untuk selanjutnya itu fascia extraperitonealis. Ini yang warna kuning extraperitonealis bisa kira-kira berarti kalau yang kuning ini sama kayak fascia superficial yang camper, isinya itu adalah lemak. Untuk selanjutnya yang paling terakhir itu adalah peritoneum parietal. Nah, untuk peritoneum parietal itu dia dibagi jadi dua, nanti ada yang peritoneum dan juga ada cavumnya atau kayak ruangannya. Untuk peritoneumnya itu ada dua lagi, peritoneum parietal dan juga visceral. Untuk parietal itu nanti letaknya ada di depan abdomen, dan untuk yang visceral, sesuai nama visceral, nanti dia akan melindungi organ-organ yang penting gitu. Lanjut untuk tadi yang cavumnya ya. Nah, cavumnya itu untuk cavumnya itu ada untuk cavumnya itu ada dua, ada yang mayor dan ada yang minor. Kalian bisa lihat di sini ya gambarnya. Untuk yang mayor itu dia tuh lebih besar, sedangkan untuk yang minor itu dia ada di sini, di belakang gaster. Nah, terus untuk di sini, ini ada foramen. Ini foramen itu semacam lubang yang ada di cavum peritoneum minor. Nanti dia namanya foramen epiploica winslowi. Tuh. Terus tadi ada yang kelewat ya, fascia extraperitonealisnya. Dia itu kan lemak. Nah, lemak itu nanti ada dua namanya. Kalau dia mengarah meluas ke depan itu nanti namanya preperitoneal nih.
Untuk yang meluas ke belakang itu nanti namanya retroperitoneal. Gitu aja sih. Untuk yang dinding abdomen. Sekarang kita bahas buat sistem ototnya. Jadi kalau sistem otot itu tadi buat yang anterolateral, sedangkan posterior itu sebenarnya sama lapisannya, tapi kalau posterior itu dia nggak punya profunda dan juga dia nggak punya transversalis gitu. Terus sekarang kita bahas sistem ototnya ya. Untuk sistem ototnya itu berbeda antara anterolateral dan juga posterior. Untuk posterior itu dia lapisannya bakal lebih banyak, sedangkan anterolateral itu dia tersusun dari hanya beberapa aja. Anterolateral itu dia tersusun dari musculus oblique externus abdominis. Itu yang paling atasnya. Sebentar, coba di sini ada nggak ya? Ini musculus oblique externus abdominis. Terus kalau misalkan di lapisan kedua itu nanti ada yang musculus oblique internus. Ini internus abdominis. Kalau kita buka lagi nanti ada musculus transversalis. Nih, dan ada juga musculus pyramidalis. Pyramidalis itu yang ini. Ada rectus. Oh ya, ada rectus dulu ya. Rectus abdominis, baru ada pyramidalis yang di bawah ini kecil. Nah, untuk yang posterior itu dia nanti ada 4 lapisan. Kalau yang paling atas itu nanti ada latissimus dorsi. Ini latissimus dorsi. Terus untuk lapisan keduanya itu nanti ada musculus oblique externus abdominis yang tadi yang depan ini ya. Terus ada juga ini musculus serratus posterior dan inferior. Terus ada longissimus dorsi. Sebenarnya di sini nggak ada ya, tapi ada 2 yang termasuk lagi, yaitu longissimus dorsi dan juga satu lagi itu erector spinae. Terus untuk lapisan ketiganya itu ada musculus oblique internus abdominis. Terus dia juga punya multifidus. Ini mana ya multifidus? Oh ini. Sebentar. Kita buka dulu. Ini multifidus dan juga interspinal. Interspinal itu yang ini. Nah, ini interspinal. Interspinal sebenarnya ada di tiap ini sih, tiap vertebrae. Lanjut untuk yang lapisan keempat, itu dia punya 3. Ada quadratus lumborus. Sebentar. Quadratus lumborus. Berarti harus dibuka lagi. Ini ya quadratus lumborum. Terus ada ini transversus. Lapisan transversusnya. Nah, ini transversus. Terus tadi ada sebentar. Ini kan transversus, terus nanti di dalamnya ada lumborum dan juga depannya sini ada iliopsoas. Ini ya, iliopsoas mayor dan juga minor. Untuk lapisan ototnya segitu aja. Terus kita lanjut ke organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Untuk yang dari intraperitoneal dulu, jadi dia sebenarnya adalah organ yang dilapisi dengan peritoneum. Keseluruhan organ itu akan dilapisin dengan peritoneum. Nah, yang termasuk ke dalam organ intraperitoneal atau yang seluruhnya itu dilapisi dengan peritoneum itu adalah gaster atau lambung. Berikutnya itu ada duodenum, tapi hanya yang bagian superior atau yang bagian atas. Terus dia ada jejunum, ada ileum, terus nanti ada appendix, terus ada kolon yang transversum dan juga yang transversum aja. Habis itu sebentar. Iya, transversum aja sama sigmoid yang di bawah yang bentuknya S. Habis itu ada cauda pankreas. Cauda itu bagian tail ya, buntut. Terus ada limpa dan juga hepar hati.
Dan untuk yang bagian jadi sampai heparnya, nah hepar itu sebenarnya nggak semuanya dia itu intraperitoneal sih, karena ada bagian yang dia itu nggak dilapisin sama peritoneum, jadi langsung nempel ke dinding abdomen belakang gitu. Kayak gitu. Terus untuk yang retroperitoneal ini kebalikannya, berarti kan dia tidak dilapisi seluruhnya oleh peritoneum. Nah nanti yang termasuk retroperitoneal itu adalah suprarenal. Suprarenal itu bagian atas dari ginjal. Terus ada juga aorta, ada duodenum, kecuali yang superior karena tadi superior dia termasuk intraperitoneal. Terus ada pankreas, habis itu ada ureter, ada kolon yang descendens dan juga ascendens. Terus ada kidney atau ginjal, terus ada esofagus dan juga ada rektum gitu. Terus nanti sebenarnya kalau misalkan peritoneum ini kayak akan melipat lebih dari satu lapis, dia nanti jadi omentum. Nah, omentum ini nanti ada dua, ada omentum maius dan juga omentum minus gitu. Nanti kita bakal sedikit singgung di kasus kedua setelah ini gitu. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kita bacain panduannya untuk tahu poin-poin pentingnya ya. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, mungkin ini enaknya lihat pakai langsung simulasi aja. Jadi kita coba lihat pakai simulasi. Gaster itu dari anatominya dulu kali ya. Untuk anatominya, oke. Jadi kalau gaster itu dia di bagian atas kan nanti sebenarnya ada sphincter juga ya. Sphincter itu katup, tapi dia merupakan mungkin lebih ke anatomi yang esofagus karena dia namanya lower esophageal sphincter kan. Berarti sphincter esofagus yang ada di bagian bawah gitu. Mungkin kalau di gaster ini sphincternya nanti bakal kita bahas satu, yaitu di pylori yang di sini. Oke, jadi yang pertama di bagian atas ini namanya kardia. Kardia, ya benar kardia. Kardia untuk yang bagian atas. Terus untuk yang bagian sini itu namanya fundus. Dan di bagian sini ada yang namanya corpus. Di bagian bawah nanti ada yang namanya pylori, antrum pylori dan juga sphincter pylori. Jadi pylorinya itu nanti ada dua, ada yang antrum dan sphincter. Kalau antrum itu dia ada kayak pembesaran pertama gitu, kayak bentuknya tuh kayak gini. Mungkin nanti bentuknya itu lebih ke gini. Disebutnya antrum pylori gitu. Sedangkan yang di sebelahnya itu nanti namanya baru sphincter pylori. Nah, terus kalau di gaster ini ada lekukan nih, lekukan yang kecil yang di dalam dan lekukan yang besar yang di luar. Untuk yang di dalam itu curvatura minor, untuk yang di luar itu curvatura mayor. Dan nanti dia itu bakal menempel dengan omentum maius dan omentum minus. Ya, untuk omentum maiusnya itu kurang lebih kayak gini ya, kalau misalkan dia nempel di omentum maius.
Nah di bagian bawah gini nanti omentum maius ini isinya ada 4, ada gastrofrenica. Gastrofrenica itu nanti sebenarnya lebih ke atas ke diafragma. Terus gastrokolika, gastroiliaka, dan juga splenorenal. Terus untuk yang omentum minus, ada juga yang minus. Coba ya kita lihat. Ini omentum minus. Nah untuk omentum minus ini nanti ada dua juga, ada hepatoduodenal dan juga gastrohepatika gitu. Seperti yang tadi aku bilang, kalau omentum ini adalah lipatan yang lebih dari satu dari peritoneum gitu. Terus untuk sekarang ada vaskularisasinya mungkin ya. Untuk vaskularisasinya itu gaster itu dapat dia bagian organ di bagian atas, berarti nanti dia akan dapat vaskularisasi dari truncus coeliacus. Coba kita buka yang bagian truncus coeliacus itu ada di sini. Mungkin biar lebih gampang ngafalinnya, ini kan ada 3 percabangan ya, ada yang ke arah kanan, ada yang ke kiri 2. Mungkin kalau misalkan ke arah kanan itu kan di kanan itu ada hepar, jadi kita bisa bilang yang ini itu hepatika communis. Dan untuk ke arah yang kiri itu kan ada 2, ada yang ya ada 2. Nah organ-organ di kiri itu ada gaster, ada lien, ada juga ginjal. Kalau ginjal kan di kiri sih. Nah untuk yang khusus cuma di kiri aja itu kan ada gaster dan juga limpa. Nah berarti namanya itu lienalis dan juga gastro. Gastrika sinistra. Nah untuk yang gastrika sinistra itu nanti di atas ke atas ini, karena kan nanti dia bakal melewati atau menginervasi kurvatura minor kan. Untuk yang gastrika sinistra ini, jadi dia akan ke atas dulu, terus nanti dia belok ke kurvatura minornya. Terus untuk yang bawah ini nanti ada ke lienalis. Untuk gaster sendiri sebenarnya dia itu diinervasi oleh ketiga itu, tapi namanya itu nanti jadi beda-beda. Nah kalau untuk yang di atas ini kan tadi aku bilang ada 3, ada hepatika communis, ada gastrika sinistra dan juga lienalis. Untuk gastrika sinistra dia jelas akan menginervasi gastrika atau gaster bagian sinistra. Nah gaster sinistra atau gaster dan gaster dextra itu tempatnya ada di kurvatura minor, berarti ada di yang atas gaster. Tempatnya itu di sini, ini di atas gaster ya. Nah ini gastrika sinistra. Gastrika dextra juga dia di atas gaster tapi bagian bawahnya. Kalau gastrika sinistra kan dari atas tuh sampai setengah gaster, terus yang setengah ke bawah itu pakai gastrika dextra. Gastrika dextra ini kan asalnya dari kanan, berarti kalau dari truncus coeliacus dia itu asalnya dari hepatika communis yang dari cabang kanan, yang ya truncus coeliacus cabang kanan itu hepatika communis. Terus untuk yang bagian atas itu ada gastrika brevis. Nanti ada gastrika brevis di sini. Ini kalau di sini nggak ada. Nanti dia di bagian atas itu ada gastrika brevis. Nanti itu sumbernya dari lienalis. Jadi ada 2 yang dari lienalis, ada gastromentalis dan juga ada gastrika brevis gitu. Itu untuk inervasinya sih mungkin. Gastromentalis itu nanti dia tempatnya di bagian bawah ya. Kalau tadi gaster sinistra dan dextra itu kan di atas. Kalau gastromentalis itu mau baik dextra maupun sinistra itu dia bakal di bagian bawah gitu. Dan itu sesuai sama yang gaster dextra dan sinistra tadi. Kalau misalkan sinistra dia di bagian atas, sedangkan untuk dextra itu dia menginervasi di bagian bawah. Jadi gastromentalis dextra itu dia di bagian bawah, dan gastromentalis sinistra itu nanti dia di bagian kurvatura mayor yang bagian atas sampai setengahnya itu gitu. Terus kita lanjut nanti untuk saraf ya.
saraf-sarafnya. Dan tadi kita lanjut ke saraf. Untuk saraf itu karena dia bagian foregut, jadi untuk simpatisnya akan diinervasi oleh splenikus mayor, dan untuk parasimpatisnya akan diinervasi oleh vagus atau nervus 10. Nah, tadi kan lambung itu punya sphincter pylori di bagian bawah. Ketika sphincter ini rileks atau relaksasi, nanti dia sama juga akan diinervasi oleh nervus vagus atau nervus 10 gitu. Mungkin itu untuk yang dasar ya. Sekarang kita lanjut ke panduan ketiga. Ini kita bacain dulu sih kasusnya. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun, beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan dikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis, dan titik pengukurannya. Oke, jadi untuk appendix sendiri itu dia bentuk-bentuknya tiap orang itu bakal berbeda-beda. Letaknya sih lebih tepatnya. Nah, tapi secara umum itu ada di retroseccal atau yang ke belakang. Nah, tapi untuk sisanya juga ada. Biasanya kalau sisanya itu lebih ke cenderung appendixnya ini lebih panjang, jadi dia lebih fleksibel buat gerak itu ke posisi yang beda dari retroseccal. Untuk yang ke bagian agak medial itu dia ada post ileal dan ini ya post ileal. Dan ketika dia turun sedikit itu ada yang pre-ileal. Untuk yang di bawah dari kolon sekum, di bawah dari sekum itu dia nanti ada pelvic. Dan untuk yang ke arah lateral itu dia nanti ada subsekal gitu. Jadi sebenarnya posisinya banyak, tapi paling umum itu nanti dipegang oleh retroseccal ini gitu. Dan untuk titik pengukurannya itu nanti ada yang namanya garis Lanz dan juga garis lanjut. Tadi untuk yang McBurney ini nama garisnya yaitu garis Monroe-Pichter. Jadi garis Monroe-Pichter. Jadi sebenarnya pengukuran ini itu akan dipakai ketika kita ingin mengetahui apakah ia nyeri pada appendix atau pada organ lain. Nah, ada dua garis. Yang pertama itu garis Lanz dan garis Monroe-Pichter. Untuk garis Monroe-Pichter itu dia nanti akan ditarik dari dari panggul gini sias ke umbilikal. Nah, nanti letaknya atau perkiraan letak dari nyeri pada appendix itu ada di sepertiga lateral. Jadi lebih mendekat ke arah lateral sini, sepertiganya. Nah, untuk yang garis Lanz itu dia nanti akan ditarik dari sias kanan ke sias kiri, sias dextra ke sias sinistra. Nanti untuk lebih tepatnya, untuk biasanya itu akan ditemukan letak appendix di 1/6 dari sias dextra sini gitu. Udah sih itu aja kalau untuk appendix. Oke, jadi kita udah selesai buat bahas ke 3 poin tadi, dinding abdomen, gaster, dan appendix. Semoga pembahasan tadi bisa lebih bantu kalian buat memahami materinya dan bisa memicu kalian buat mengetahui lebih lanjut tentang bahasan-bahasan hari ini. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih.